Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Dan pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu sikap hidup orang percaya. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu sikap hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, latar belakang Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, yaitu karena mereka sedang mengalami aniaya, mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami kesesakan, kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini, mengalami keadaan yang kurang baik. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti inilah Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa bukan saja orang percaya yang ada di Tesalonika perlu memiliki sikap hidup seperti ini, tapi kita sekalian, saudara saya sebagai orang-orang yang percaya yang hidup pada saat hari-hari ini, kita juga perlu belajar untuk memiliki sikap hidup sebagaimana yang dianjurkan kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Nah, mengapa mereka harus melakukan seperti itu? Nah, yang pertama kita perhatikan bersama-sama, Rasul Paulus memberi nasihat, bersukacitalah senantiasa. Mengapa harus bersukacita? Ingat, sukacita atau happy atau gembira adalah merupakan satu sikap hati yang keluar dari dalam kehidupan ini. Apalagi di tengah-tengah mereka mengalami persoalan, masalah, penderitaan, aniaya. Bersukacita itu membuat mereka apa? Tetap bersemangat. Bersukacita akan membuat mereka tetap apa? Tetap bergairah di dalam Tuhan, di dalam iman. Di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan mereka tidak putus asa. Nah, disuruh bersukacita supaya apa? Sukacita adalah satu kekuatan, sukacita adalah power yang apa? Yang keluar dari dalam hidup ini. Rasul Paulus memberikan nasihat tentang sukacita ini juga kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi bersukacita adalah apa? Satu hal yang sangat-sangat penting di dalam hidup orang percaya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami kesukaran, kesulitan, kita punya beban dan pergumulan dalam hidup ini, firman Tuhan mengajarkan kita, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Dengan bersukacita ada satu kekuatan yang akan timbul di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan mudah patah semangat, kita tidak akan mudah menyerah.
Kita tidak akan mudah putus asa menjalani kehidupan ini. Yang kedua, tetaplah berdoa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, berdoa bukan hal yang mudah karena tidak semua orang suka berdoa. Tapi kita diajarkan apa? Tetaplah berdoa. Berdoa secara apa? Terus menerus. Janganlah jemu-jemu berdoa. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah segala situasi yang sukar dan sulit, firman Allah mengingatkan kita, tetaplah berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Berdoa karena kita menyadari kita terbatas, kita lemah, kita tiada berdaya menghadapi situasi yang terus berubah-ubah. Berdoa. Karena kita percaya hanya dengan doa, kita akan mampu melihat Allah yang tiada terbatas itu. Allah yang maha dahsyat itu. Allah yang maha kuasa itu. Akan apa? Akan turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita. Kita yang tiada terbatas menghadapi keadaan ini. Ketika kita berdoa, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita apa? Pertolongan. Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan, kelepasan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya apa? Jangan jemu-jemu berdoa. Ya, apalagi ada masalah, apalagi ada pergumulan, apalagi ada beban. Berdoa. Berdoa berarti menyerahkan segala persoalan, menyerahkan segala beban, menyerahkan setiap pergumulan kepada Tuhan. Tuhan yang tiada terbatas, yang akan mampu menolong, bahkan menyatakan keajaiban-keajaibannya di dalam hidup kita. Yang ketiga apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur karena kita sedang ada dalam keadaan yang baik, diberkati, untung, dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Tapi mengucap syukur ketika ada masalah, ada pergumulan, ada beban, itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang luar biasa. Ketika kita mampu mengucap syukur melewati kesulitan, kesukaran, tantangan, pergumulan hidup ini, maka itu ada hal yang luar biasa. Karena dengan mengucap syukur kita menyadari bahwa segala yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam pengetahuan Tuhan. Kita mengucap syukur apapun keadaan kita karena kita percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam apa? Kehendak Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan. Dengan mengucap syukur kita menyadari bahwa apa? Apapun yang kita alami, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan senantiasa memperhatikan. Kita percaya dengan mengucap syukur, kita yakin ada kepedulian Tuhan di dalam hidup kita. Dan dengan mengucap syukur itu, kita belajar menyerah, belajar menyadari bahwa di balik setiap pergumulan, di balik setiap segala masalah, persoalan beban kehidupan yang kita alami, ada apa? Ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari milikilah sikap hidup. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar, biarlah firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dan kami percaya penyertaan pertolongan Tuhan kami nikmati di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.